Maguire comeback. Hati-hati. Maguire comeback. Setelah kaban kaptennya dicopot, dia kembali, dia comeback. Wah, menunjukkan tajinya. Nah, Seperti masih di Leicester dan awal-awal dibeli MU. jumpa lagi di Skoradar di episode kesekian. Nah, kali ini kita akan membahas derby yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh fans di luar Manchester. Kenapa? Karena mereka berharap dua tim ini tergelincir, tapi kan nggak mungkin ya. Kita akan menghadapi derby Manchester akhir pekan ini antara Manchester United yang sedang dalam performa ya terbaik bisa dikatakan ya, menang 2 kali beruntun, dan menghadapi Manchester City yang sangat labil karena rekor 4 pertandingan terakhir kalah menang ya. Nah, dan susah payah juga. Hadir bersama saya, coba kenalan dulu dong. Halo Scholar, ketemu lagi gue Adrian dari Indoman United. Oke, yang ini? Halo Skorer, gua Wanadi dari Manchester City Supporters Club Indonesia. Wih, udah semangat nih. Kita lihat nih gimana nih dengan kondisi Manchester United yang tengah masuk gigi 3 lah ya, belum gigi 4, menghadapi derby Manchester. Lebih ke 2,5 kayaknya ya. 2,5 nggak jalan Iya. dong. Gimana Jadi bisa nih? maju bisa mundur. Bisa maju gimana nih? Kira-kira optimis nggak? Ya dengan 2 kemenangan dan ntar malam melawan Copenhagen menang juga berarti 3 ya. Yakin? Yakin. Oh, ini dibuat sebelum Liga Champion ya. Coba. Ya lawan City 1-0 menang lah, bisa lah. Yakin lu? Iya, yakin. Terakhir 2-1 ya? Di FA Cup. FA Cup. Tapi kan 1 gol kaget tuh. Iya, enggak di Premier League terakhir tuh menang kan kalau nggak salah. Menang yang golnya Bruno, yang Rashfordnya nipu pemain lawan tuh saya Akanji. Oh. Ake. Nipu apa gimana tuh kan? Sempat Yang kontroversi kan. dibilang offset apa enggak Yes. itu. Ya. Tapi kan Rashfordnya dulu masih baik ya, nggak individualistis ya. Betul. Kalau sekarang kan masalahnya individualistis. Iya, tapi dari kemarin udah sering udah keseringan oper melulu. Nah itu masalahnya, disuruh ngoper malah ngopernya nggak benar, atau nggak pemain lainnya nggak benar. Nah sekarang City nih, kenapa sih performanya nggak stabil, bahkan menang pun susah payah ya, kalah lawan Wolves, lawan Arsenal, lawan Brighton, menang juga susah payah dengan 10 pemain. Yes. Oke, kalau untuk City sebenarnya gue cukup mengiyakan kata-kata netizen kemarin sempat rame ya. Dengan absennya Rodri karena dia kartu merah itu menjadikan City jadi susah payah gitu untuk menang gitu ya. Nah, dengan sekarang ngelihat udah dibilang full team walaupun minus Kevin De Bruyne ya. Iya. Semoga gue jadi lebih pede lagi kali ya kalau buat ngadepin United di derby ke 190 ya. Wah, nggak usah dihitung lah, Nggak usah lah, nggak perlu Nggak bakal gitu-gitu lah keluar ya. Ketahuan juga. bacanya, ketahuan habis bacanya kan. Iya, itu dulu waktu gua jadi wartawan sih selalu ditanya pertemuan kesekian bla bla bla. Nggak penting. Yang penting menang. penting kondisi Yang sekarang. penting menang. Yang penting kondisi sekarang. Betul. Tapi Nggak, kan yang penting siapa yang angkat piala akhir musim itu aja kan. ya nggak 2 tim ini iya. lah. Spurs sekarang di peringkat pertama tuh luar Kalau biasa. ngomongin angkat piala kan dari kemarin, wah awas ada yang kena tsunami. Nggak taunya Iya. Manchester sebelah yang banjir sedang pula. Iya, Betul, tsunami. Tapi betul. gini, kan sekarang siapa kemarin kartu merah nggak main juga nih? Akanji. Kira-kira Akamsi ini nggak akan main lagi. Kan nggak akan main nih, formasinya masih 3 back atau enggak nih Pep? Sebenarnya banyak opsinya kali Kang ya. Ketika Kanji nggak main bisa kalau misalnya mau pakai 3 back pun bisa pakai Gvardiol di kiri, menjadikan Diaz di tengah. Lalu kita punya Kyle Walker juga di kanan. Kayak gue 3 back masih pede sih sebenarnya. Masih pede ya, masih stok masih aman Iya, lah ya. betul. Nah, tapi kan sebenarnya kalau ini masalah di lini belakang hilang Akanji, stok masih banyak lah. Betul. Kalau di lini belakang MU gimana nih? Ini Haaland Wah, lagi. Maguire comeback nih. Nah, iya. Maguire yang comeback. paling benar. Hati-hati. Maguire comeback. Maguire comeback. Setelah kaban kaptennya dicopot, dia kembali, dia comeback. Wah, menunjukkan tajinya. Nah, Seperti masih di Leicester dan awal-awal dibeli MU gitu. Nah iya, tapi kan jadi ujar-ujar yang mengatakan bahwa Maguire sebagai sumber kekalahan salah dong. Ya enggak juga, itu kan bukan sumber kekalahan ya. Itu kan dari 90 menit pertandingan ada satu kesalahan, ya langsung line up-nya itu aja. Ya sebetulnya ya emang karena sentimental ya netizen aja sih. Ya gue pun juga gitu ya, kesel. Tapi kan kalau mau ngomong seluruhan, ya itu lagi yang masa jeleknya aja. Cuma kan asli dia ya sekarang nih.
yakin nih. Gue yakin. Ujiannya ketika menghadapi Manchester City nih. Iya, Kemarin betul. kan lawan ya Betul. kelasnya beda lah. Sekarang Man of the match loh kemarin. iya nggak masalah mau man of match, tapi kan sekarang ada si Haaland nih di depan. Kira-kira Maguire bisa nggak sih ngantisipasi super Haaland ini? Menurut gua untuk kalau one on one lawan Oh iya, Haaland nggak sih mungkin nggak lah, mungkin, nggak nggak mungkin. mungkin. Ya pasti ada Evans, ada Maguire dan ya mungkin dibantu dengan Amrabat. Wah gila, dikasih lihat gua Haaland nih. Hah? Tahu nggak lagunya Haaland? Ayo mana? Haaland sore kita Iya. kerja Haaland. Nah, garing banget ini jok bapak-bapak. Gua kira Haaland sepatu Haaland itu. Nah, bukan tapi berarti Haaland kira-kira untuk mengantisipasinya nih kalau pandangan Adrian tuh seperti apa? Kita tahu Maguire ya walaupun man of the match pada pertandingan terakhir tapi kan secara performa masih belum bisa dikatakan Menurut gua untuk Leicester. Iya, menurut gua untuk Haaland itu ya harus dimarking, ditempel terus sih. Jangan sampai jagain dia tuh kejauhan dikit karena kayak kemarin aja waktu lawan Brighton ya dengan kesempatan yang chance sekecil itu aja dia bisa bikin gol Iya. ya. Jangan sampai dia dapat bola seperti itu sih. Kira-kira yang bisa memarking Haaland siapa kalau dari skuad Setan Merah sekarang? Ya menurut gua dengan Maguire dan Evans berdua itu bisa sih. Orang tua ya, percaya ke orang. Mau bagaimana lagi? Iya. Harusnya Martinez, tapi Iya, Martinez cedera. Nggak kan kalau bisa belajar dari Arsenal bagaimana dia bahkan Haaland tidak punya kesempatan sama sekali itu kan harusnya bisa ditiru lah. Betul. Dan ditahan dari tengahnya. ya makanya kan ada Amrabat. Mm-mm. Gitu. Tapi problemnya sekarang bahwa City ini memang tidak bergantung sama Haaland. Kita lihat bagaimana Alvarez juga bisa menjadi pembeda. Terus satu lagi nih, pemain yang punya banyak duit nih, yang sebenarnya under radar datang, Yoi. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Gimana pendapat lu? Wih gila. Jeremy Doku menurut gua salah satu pembelian yang cukup baik ya. Entah punya ilmu apa tuh scoutingnya pemain City, scoutingnya City bisa nemuin sekelas Jeremy Doku ya. Walaupun Jeremy Doku ini adalah posisinya sebenarnya sama kayak Jack Grealish ya. Iya. Yang digadang-gadang kemarin tuh rekornya cukup banyak dia, Iya. memecahkan rekor cukup banyak sebagai winger terbaik Di Prancis ya. di Inggris dong. Enggak, kalau dia kan Grealish. Belgia. Grealish maksudnya. Doku apa siapa sih? Dia lu ngomongin Doku yang Grealish kemarin kan Grealish iya. terbaik. Iya. Nah, Pep itu tidak pernah cukup dengan punya satu pemain. Dia harus punya pemain pelapis. Rotasi sangat penting di City. Iya. Makanya dia mendatangkan seorang Jeremy Doku. Salah satu pemain muda dibeli 60 juta nggak salah. Oke lah untuk cara permainannya di kayak gitu. Beli masih 21 tahun dengan gaya bermain yang cukup atraktif juga, pintar menusuk juga dan dia salah satu winger yang serba bisa sih. Nendang oke, keeping ya bola. masa asik. pemain bola nggak bisa nendang. Tapi menurut gua masih terlalu cepat lah bilang Doku tuh hebat sih karena terakhir waktu lawan Arsenal di kiri di kanan nggak lewat-lewat sih, dijagain sama Saliba sama siapa? Siapa bek Arsenal? Jangan nanya Tomiyasu. Tomiyasu. Ya, sama Tomiyasu. Nggak lewat gitu. Dan menurut gua sih masih muda. Berarti Wan Bisaka bisa matiin dong. Wan bisa nggak main Nggak main masalahnya. lagi. Iya. Berarti nggak bisa. Dalot. Kanan Dalot, kiri Reguilon kemungkinan udah main. Nah, itu dia. udah main. Loh, kira-kira maksudnya lu masih cukup pede bisa ngantongin uang. Bisa dong, Ya bisa. kan, Doku, kantongin Doku kan. Uang kan posisinya di kantong. Iya. Masa di jalanan nggak mungkin dong. Iya. Tapi kan gini, sebenarnya problemnya dari Manchester City itu bukan problem sih, pusing yang enak buat Pep ya tadi seperti kata Wan Adi, dia selalu Pep tuh selalu punya dua pemain untuk posisi yang sama ya. Apalagi ini kan kena jeda Liga Champion. Kita nggak tahu nih yang diturunin apakah Foden, Grealish ataupun siapa. Belum lagi ada yang cedera kan. Belum kita ada nggak lagi yang tahu. cerdas. Tapi kan menurut ini menjadi salah satu pembelajaran memang Doku itu penting. Tapi ketika Doku main, Grealish main atau Foden main, kira-kira posisi yang paling pas di mana tuh kalau mereka bertiga? Kalau gue sih di lapangan kayaknya di belakang Haaland. Betul sih. Tapi betul. bagaimanapun sih menurut gua Grealish sama Doku nggak bisa dijadiin satu sih kan, Oke. menurut gua ya. Karena itu pemain yang sama ya. Ngelihat juga sekarang Grealish di musim ini setelah habis travel dia kayak underperform gitu kan. Iya. Sempat cedera juga, sempat kurang fit lah. Jadi Kayaknya itunya minyak rambutnya gak kurang cocok. yoi, bandonya sih kan. Bandonya agak jepret. juga kayaknya ngaruh. Gitu. Jadi sebenarnya gue sukanya pemain City sekarang adalah dia mempunyai pemain yang jangka panjang semua, Kang. Ya jangka panjang semua. Kalau misalnya ngadepin sekelas United, ya Doku aja udah cukup.
Tuh. Ya. Gila. Sekarang kalau Impact dibilang berarti United dong. Mas Adrian bilang katanya harusnya sih yang jagain Haaland tuh Martinez. Ingat gak terakhir kali di derby Manchester yang di kandang City ya? Ya Haaland itu hat-trick. Iya tahu. Ya. Iya, Nah, itu kan Martinez juga keberuntungan. sempat habis saat itu ketika digadang-gadang bisa ini ya. Tenang. Kali ini mungkin City membawa pemain yang serba muda ngelawan para sesepuh-sesepuhnya ya. Tuh. Oh. Gila Evans. Ya, Evans sama Maguire. Ya menurut gua di atas kertas City itu datang dengan squad yang ya udah padu dan ditambah mentalnya lebih kuat. Dan sedangkan MU nih mentalnya ya kadang-kadang kadang enggak kan gitu. Itu udah nilai plus banget buat City, tapi menurut gua sekali lagi nih derby dan ya kita nggak ada yang tahu ya di atas lapangan akan terjadi apa gitu. Semua bakal bisa Bisa aja kan 6-0 lagi kan? 6-0 lagi Ya, bisa. tapi nggak tahu buat siapa kan? Tapi yang jadi problem sebenarnya gua dari Manchester United ini Bruno Fernandes itu kemana sih sebenarnya? Iya, Bruno Fernandes dari awal musim seperti yang dari waktu terakhir gue bilang, ya performanya masih naik turun sih. Ya mungkin nggak tahu ya. Kayaknya ban kapten Keberatan. ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak bosial atau Sebelum Maguire siapa sebelum Maguire? sebelum Maguire Kaptennya. itu kapten De Gea. De Gea ya. De Gea. Iya, nggak sial juga. Hah? Nggak. Sial dia. Back depannya bego-bego semua. Nah, iya benar juga ya kan? sih. Yang stabilnya cuman protesnya aja kalau Bruno Fernandes. Betul. Seenggaknya ada prestasi lah. Iya betul. Tapi setelah kemarin itu nyetak gol apa asis ya gue lupa. Asis. Nah setelah asis itu kira-kira mentalnya bisa kembali lagi nggak nih Bruno? Ya yang penting kan dari kemarin gue bilang yang penting menang aja dulu MU itu kan udah dapetin mental ya dan ya gue berani yakin mentalnya cukup kuat lah untuk derby sih ya kayak Liverpool aja lah ya. Lagi turun ketemu MU tiba-tiba bantai MU kan kampret itu namanya, bener gak? Gue nonton pas kalah. Pas kalah gue kan pas lawan MU. Iya pas lawan MU kalah. Musim lalu MU kalah 2 kali apa Liverpool? Iya. Tapi kan Liverpoolnya juga peringkat berapa kan musim lalu? Iya betul. MU. Tapi gini nih berbicara soal mental nih. Ada pemain yang digadang-gadang milik Haaland dibeli sama MU, Højlund. Kira-kira secara mental bisa nggak nih menghadapi tekanan? Karena ya memang kita tahu bahwa Højlund pun lagi moncer lah ya, maksudnya cukup moncer lah untuk sejauh ini. Kira-kira nih siap nggak dia menghadapi derby? Menurut gua siap-siap aja ya, karena kemarin aja main di lawan Galatasaray bisa cetak gol kok. Lawan Munchen juga cetak gol. Dia top skor MU loh, 3 gol di UCL. Hati-hati. Bener. Jadi MU bisa top skor. Tinggal tunggu waktu aja Rashford sama Bruno tuh bisa kasih dia bola. Iya, gua berharap sih Højlund jadi top scorer Liga Champion. Tapi MU mainnya di Liga Eropa. Aduh. Gimana tuh? Berarti tinggal Pusing ya, pertandingan Kang, lagi ya Iya, untuk dia nambah ya. Gol tiap pertandingan kan lumayan, tambah 8, iya 13, sih, iya. 11. Berarti prestasi pribadi jatuhnya ya. Tapi Højlund sendiri sejauh ini Adrian lihat gimana sih kekompakannya sama depan? Emang posisinya lebih baik si Rashford geser kiri aja atau gimana? Rashford bener di kiri, Højlund tetap bener tengah, dan ya kanan itu Anthony masih anggot-anggotan lah ya. Tapi menurut gua posisi Højlund ini so far dia masih beradaptasi di Inggris. Tapi kalau lawan tim-tim yang Eropa, kayak Munchen sama terakhir Galatasaray kelihatan beda gitu, dan menurut gua ya tinggal tunggu waktunya aja sih, karena memang dia sendiri kan juga nggak ikut preseason nggak apa, dan ya butuh waktu lah. Berarti dengan kondisi seperti itu City cukup yakin ya bisa matiin Højlund. Atau ada pemain lain sih dari kubu City yang wajib diwaspadai dari Manchester United? Kalau ngomong yakin sebagai fans gue harus yakin kan. Ya, tapi kalau ditanya siapa yang paling ini ya saat ini memang si Højlund ini. Ya, yang membedakan Højlund sama Haaland adalah Haaland punya suksesor seorang Kevin De Bruyne. Kok suksesor sih pas? Sorry, punya tukang asis sekelas Kevin De Bruyne. Itu nah kan itu yang nggak punya di MU. Tapi kan nggak main. Iya, itu maksudnya kalau untuk di MU itu nggak ada kan. Nah, salah satu yang gue cukup bahayain sih sebenarnya Højlund sih ya. Salah satu striker murni yang badannya tinggi gede itu cukup bikin back getar juga sih. Lihat di Liga Champions juga dia 3 gol segala macam, itu cukup menjadi momok lah mungkin jadi di lini belakang City. Jorok ngomongnya momok, Iya, kalau di Sunda makanya. bahaya Iya. gitu. Iya. Ini bahas bola kok malah bahas bahasa ya. Iya, tapi berarti Højlund oke. Nih kalau misal nih dalam artian
kalau kondisi sekarang dari City sama Manchester ngelihat tim sebelah siapa sih yang bikin iri? Tim sebelah yang bikin Nah iri. ini maksudnya ini dari pemain. Iya, dari dari pemain yes. United siapa yang bikin iri lu? Dari lu Onana jangan kan? Aduh. Onana ya? Gue dikasih gratis aja ogah kayaknya. Wah. Karena kiper lapis kedua lebih bagus. Nggak jelas tuh namanya. Susah. Dikasih gratis nggak mau jadi Onono. Oh no. Jadi siapa yang dari lu? Oke. Wah, ini sih sebenarnya pertanyaan cukup bikin pusing juga nih. Tapi gue sih ke Casemiro sih, Kang. Casemiro. Iya. Wah, udah tua loh. Ya Enggak, nggak tapi penting sih kalau Iya, menurut dia gua, nggak ada soalnya. karena cadangannya Nggak ada Rodri nggak ada Rodri, lagi. nggak ada. Nggak Iya. punya gelandang bertahan. Pep pakai Stones kemarin. McTominay mau nggak? Enggak ah. Gua kasih Determinasi nih. Biarin kalau tinggi loh. maksudnya kalau Mancunian loh itu. Bang, kalau McTominay ke City, siapa yang nanti spesialis comebacknya MU? Oh. Wah, bener juga. Bener juga. Derby Bener itu yang juga. sekelas. Hannibal tuh padahal Bener. jago loh. Hannibal, iya. Hannibal Tapi main. masih terlalu muda. Terlalu muda. Iya, terlalu Masih muda. iya. Nanti kalau udah tua dikit dia main di A team soalnya ya. Kalau dari City yang bikin iri pemain barunya siapa? Dari lu? Gua Haaland sih. Itu pemain lama. Pemain baru Guardiol gua. Guardiol. Emang di lu kurang? back dia. Guardiol. Emang lu nggak punya back kiri sama back tengah gitu? Nggak ada. Luxau. Back tengah gua udah pada back kiri MU tiga cedera dari yang first team bench yang dipinjem cedera 3 kemarin. Guardiol tuh serba bisa. Lu nggak ambil Rico Lewis-nya aja? Aduh. Ya enggak dong, jelek begitu gitu. Rico Jangan Lewis jangan salah. salah itu Masih salah muda satu. belum. Masih Nah Tapi itu langsung pilih benar. gua Guardiol. Guardiol. Oke lah, udahlah bahas ngalor ngidulnya. Langsung aja yang pengen didengerin orang. Prediksi. Tuan rumah dulu lah. Prediksi ya. 2-1 untuk MU. Yakin nih? Yakin. Karena prediksi gue Haaland cedera 2-0 buat City. Wah, Hoylund nggak main nih. Enggak, ntar bakal dimakan sama back City nanti. Oh. Bakal dimakan 2-0. Wih, gila optimis. Kalau gua sih memang City punya keunggulan lah dalam artian itu. Tapi gua mungkin sepakat sama Adri, tapi gua ya prediksi imbang lah 2-2. Kenapa? Supaya Biar tim naik. lu naik. Apa? Supaya Tottenham tetap di atas. Dan Liverpool juga pasti naik gitu ya. Nggak Liverpool usah, emang udah di atas kan? Liverpool udah di atas. Gua berharap ada ini Gila. kejutan baru lah. Kayaknya soalnya City ini lagi problem untuk mencari motivasi lagi sih kalau gua bilang ya. Iya. Kalau menurut gua nih udah habis semua sapu bersih. Iya. Ya, Karena motivasi. kan kelihatan nggak ada De Bruyne langsung agak Haaland agak kurang Jadi bisa bikin Haaland gol kan ya. doang. Tadi Dan 9 gol ya. dan untuk Masih cari 9 gol. penggantinya KDB juga agak sulit ya. Betul, itu hebat mainnya. Udah cut, gua ngapain ngomong-ngomong terus. Dah. Sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.